15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kembali bersama saya, berita Jepang hari ini datang dari Jepang yang memutuskan untuk gencatan senjata setelah kekalahannya dari Amerika. Hah, apakah benar yang kudengar ini? Aku harus menyampaikan kepada pemuda. Sultan Syahrir menemui golongan para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita kalah Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Hari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kalau gitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu tentang berita itu? Barusan saya dan Sukari bertemu dengan Sultan Syahrir. Ia mendengarkan bahwa Jepang telah melakukan gencatan senjata. Berarti negeri kita dalam keadaan vacuum of power. Ya, benar. Dengan demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Kita akan manfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Dikana dan Khairul, kalian harus pergi ke Kediaman Soekarno untuk menyampaikan ini. Saya dan Bunda Darwis akan menyuruh para golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini potong leherku. Setelah aku baca itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi saya tepat, Bung. Jepang telah kalah di sekutu dan tak ada kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara tak sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Bahkan kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kamu perlihatkan padaku mana bukti yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu berunding sebentar. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut agar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Ya biarlah, mereka masih muda, pemikirannya belum matang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya harus dimikirkan matang-matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan agar tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta
Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa itu baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, Bung, kami tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan mengantarkannya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Saya, Pak. Ya, tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu masuk. Dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian mengajak kami ke sini. Maafkan rancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Ya, memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu untuk dikemerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa merdeka dengan kekuatan sendiri. PPKI bukan Jepang, Bung. Dan kami semua ingin memproklamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Nah, pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, belum siap. Kami masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang negara kami hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menjadi itu, Bu? Kita harus merdekakan Indonesia sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka, sehingga mereka berkewajiban. Dan sekaranglah saatnya. Baiklah, saya akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauhi perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar apa adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Lagi pula pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung, untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam.
dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan membahas rencana tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baik. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Konyawa, kami bagistemu sekali mas. Asita aku nawar dulu suka ikan setiap Surwanto disuka Senubaiwa karena sudah berdasar bermewah. Kiti Tore masuk Kanaboya. Nakadatsu Tesbaika Tukodasai. Arigato datoku. Dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudi, dan Damdia menyaksikan Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Ahmad Sukarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis oleh tangan Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin dan berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangi naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini tidak usah ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI kan bentukan Jepang, Bu. Dan kita semua sudah sepakat untuk memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu bagaimana, Bung Karno? Nah, pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tentu belum siap. Kita juga harus minta bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang seperti ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini hasil dari jasa-jasa Indonesia berarti bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya ide. Bagaimana jika yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bu Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Semuanya setuju. Soekarno memerintahkan Sayuti Meli untuk mengetik teks proklamasi. Tolong untuk ketikan teks proklamasi. Siap, Bung. Sayuti Meli pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada tanggal 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana?
Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, kalau begitu sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato yang besok akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan Tabrani dan lain-lain. Suasana sangat menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan tersebut sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semangat kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk permusyawaratan itu seia-ia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kibarkanlah bendera Sangsaka merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Kepada Sangsaka merah putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.